Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Kita berjumpa kembali kali ini masih dalam tema pembelajaran biologi. Kali ini materi yang kita bahas adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Di video sebelumnya sudah kita bahas bagian-bagian sel ya, dan juga organel-organel sel. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan ya. Pada prinsipnya sel hewan dan sel tumbuhan itu sama, tetapi memang ada beberapa bagian sel keduanya itu yang berbeda. Nah, ini kali ini akan kita bahas seperti apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan tersebut. Oke. Nah, ada beberapa bagian sel yang dimiliki oleh tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh hewan, dan juga sebaliknya ya, dimiliki oleh tumbuhan dimiliki oleh hewan tapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Itu. Yang pertama kita lihat dulu bagian sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Yang pertama adalah sentriol. Ini memang ciri khas dari sel hewan ya. Sel hewan ini memiliki dua sentriol yang terdapat di dalam sitoplasma. Biasanya posisinya dekat dengan inti sel ya, sentriol ini. Dan kalau dua itu kita sebutnya adalah sentrosom. Jadi sebenarnya sentriol sama sentrosom itu sama, hanya kalau dua-duanya ya berarti kita sebut sentrosom. Sentriol itu terdiri dari beberapa mikrotubulus ya, beberapa mikrotubulus yang menyatu, itu ada 9 mikrotubulus. Dan sentriol ini berfungsi dalam proses pembelahan sel ya. Pembelahan sel, dia nanti akan menuju ke kutub yang berlawanan, dua sentriol itu ya, dan akan menarik kromosom ke arah kutub yang berlawanan tersebut ya, itu fungsi dari sentriol. Nah, ini struktur dari sentriol seperti ini. Jadi ada dua ini, ada dua sentriol seperti ini. Ini mikrotubulusnya ya, ada triplet mikrotubulus berbagian ini. Kemudian bagian yang kedua yang dimiliki oleh sel hewan tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan adalah lisosom. Lisosom ini bentuknya agak bulat ya, dan dibatasi oleh membran tunggal dengan diameter 1,5 mikron. Lisosom ini mengandung berbagai macam enzim yang mampu melakukan hidrolisis makromolekul seperti polisakarida, lipid, dan sebagainya ya. Jadi fungsinya memang kaitannya dengan proses hidrolisis makromolekul. Lisosom ini juga dikenal juga sebagai kantong bunuh diri ya, kantong bunuh diri, karena memang ketika sel-sel itu sudah tua, maka lisosom akan mengeluarkan enzimnya keluar, sehingga dia akan mencerna seluruh isi dari sel, termasuk organel-organel ya, akan dicerna. Karena yang namanya organel kan secara kimiawi isinya ya ini, ada lipid, ada protein, ada karbohidrat seperti itu. Jadi ketika sel sudah tua, maka lisosom akan mengeluarkan enzimnya dan akan mencerna seluruh isi sel tersebut, sehingga selnya mati ya. Jadi memang sel itu kalau sudah tua akan dimatikan ya, akan diganti dengan sel-sel yang lebih muda gitu. Memang mekanisme seperti itu ya, seperti itu. Tuh, jadi itu lisosom yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Selanjutnya kita lihat bagian-bagian atau organel yang dimiliki oleh sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Kita lihat yang pertama adalah vakuola.
Vakuola adalah organel sitoplasma yang berisi cairan ya, dibatasi oleh membran yang identik dengan membran plasma. Jadi mirip dengan membran sel atau membran plasma ya, vakuola itu. Sel tumbuhan berisi banyak vakuola kecil-kecil. Setelah dewasa, maka vakuolanya itu akan menjadi lebih besar. Biasanya sel tergantung dari usia dari sel-sel tersebut. Semakin dewasa selnya, vakuolanya makin membesar. Nah, di dalam vakuola itu terisi oleh ya larutan yang tentunya ada pelarutnya, air dan zat-zat lain, bisa berupa bahan buangan dan pigmen ya, dan pigmen. Pigmen itu zat warna ya, yang menyebabkan tumbuhan itu berwarna, itu pigmen. Lanjut ke berikutnya ini. Jadi vakuola memiliki beberapa fungsi ya, ada beberapa ini memasukkan air melalui tonoplas yang bersifat diferensial permeabel untuk membangun turgor sel. Tonoplas itu membran vakuola ya, itu namanya tonoplas untuk membangun turgor sel. Turgor itu tekanan sel yang disebabkan oleh air, itu namanya turgor. Tekanan turgor itu sangat kelihatan apabila suatu tanaman itu sering disiram ya, rutin disiram, maka tekanan turgornya normal. Tetapi kalau tanaman itu telah disiram, maka tekanan turgornya akan menurun sehingga tanaman akan kelihatan layu. Nah, berarti kalau tanaman layu itu tekanan turgornya kecil, yang berarti kekurangan air. Jadi kelihatan ya, dan sudah saatnya untuk disiram. Kalau dibiarkan nanti makin kurang airnya ya akan mati tanaman tersebut. Fungsi yang berikutnya, vakuola ada yang berisi pigmen ya, ada pigmen ya. Pigmen itu ya warna tadi dalam bentuk larutan yang dapat memberi warna pada bunga, buah, pucuk dan daun. Gitu. Yang C kadang-kadang mengandung enzim hidrolitik yang dapat bertindak sebagai lisosom waktu hidup. Ya, jadi bisa mengandung enzim kayak seperti lisosom pada sel hewan ya, seperti sel lisosom pada sel hewan. Kemudian yang ke berikutnya menjadi tempat timbunan sisa-sisa metabolisme yang buangan tadi ya. Misalnya kalsium oksalat atau beberapa alkohol yang lain ya, seperti tanin dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya menjadi tempat penyimpangan zat makanan terlarut yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh sitoplasma. Jadi kalau ada zat yang kelebihan, zat makanan disimpan di vakuola. Misalnya ada sukrosa atau garam mineral yang lain. Itu fungsi dari vakuola pada sel tumbuh. Seperti ini gambar ini vakuola ya. Ini sudah besar, berarti ini selnya sudah dewasa. Ini vakuola ini. Vakuola yang besar. Kemudian bagian sel, organel sel yang kedua dari sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan adalah plastida. Plastida ini secara struktural ya, memiliki dua lapis membran. Kemudian di dalamnya ada DNA, ada ribosom, dan beberapa jenis protein. Juga sejumlah enzim dan pigmen yang ditemukan pada plastida tersebut. Jadi selain vakuola, ternyata di plastida itu juga mengandung pigmen ya, mengandung pigmen zat warna. Nah, plastida ini ada beberapa macam tergantung dari zat yang dikandungnya. Yang pertama leukoplas, ini plastida yang tidak berwarna ya, tidak ada warnanya ini. Kemudian amiloplas, ini plastida yang berisi amilum. Kemudian aleuroplas ini berisi protein. Kemudian elaioplas yang berisi lemak. Kemudian kromoplas ini plastida yang mengandung pigmen ya, selain klorofil. Misalnya pigmen warna merah, jingga dan kuning. Kemudian yang keenam adalah kloroplas. Itu plastida yang mengandung klorofil, jadi mengandung klorofil saja. Kalau yang mengandung selain klorofil pigmennya ya, berarti dia tergolong kromoplas ini.
bisa warnanya macam-macam. Nah, ini juga nanti akan memberi warna pada daun, buah dan sebagainya. Nah, kita lihat fokus sedikit ke kloroplas ya, karena ini pastida yang penting karena kaitannya nanti dengan fotosintesis. Kloroplasnya hanya terdapat pada sel-sel tumbuhan dan gagang tertentu. Pada sel tumbuhan, kloroplas biasanya dijumpai dalam bentuk cakram ya. Cakram itu berarti bulat pipih dengan diameter 5-8 mikron dan tebal 2-4 mikron. Kloroplas dibatasi oleh membran ganda yang di dalamnya terdapat cairan yang disebut sebagai stroma. Nah, kemudian di dalam stroma ini ada tumpukan ya, seperti mata uang atau seperti piring yang disebut grana. Ini jamaknya grana, kalau satu ya granum. Nah, di granum itulah nanti klorofil berada. Itu ya, jadi klorofil itu berada tepat di grana. Seperti itu. Ini seperti gambarannya, ini grana yang seperti tumpukan ya, granum tadi yang tumpukan koin tadi. Kemudian yang ini adalah stromanya. Ya, stroma itu yang cairan yang di dalam ini kloroplas ini ya, yang bentuknya seperti cakram seperti ini. Membrannya ada dua lapis, membran dalam dan membran luar. Di tengah granum itu ada lumen ya, ruang ya, rongga gitu aja, lumen namanya lumen ini. Kemudian masing-masing tumpukan ini namanya tilakoid. Jadi satu granum itu terdiri dari beberapa tilakoid. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tilakoid seperti itu ya. Nah, itulah bagian-bagian dari kloroplas yang sangat berperan dalam proses fotosintesis yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi sel hewan tidak memiliki kloroplas, makanya tidak bisa berfotosintesis. Kemudian yang C, dinding sel ya. Dinding sel ini juga hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki. Nah, pada sel tumbuhan selain membran itu di luarnya itu terdapat pembungkus luar gitu ya, yang disebut dengan dinding sel. Nah, dinding sel ini bisa tersusun dari zat-zat misalnya selulosa ya, selulosa yang sifatnya kaku. Itu dinding sel. Jadi makanya sel tumbuhan itu lebih kuat ya dibanding sel hewan dan bentuknya lebih relatif lebih tetap ya, beda dengan sel hewan yaitu bentuk selnya bisa berubah-ubah. Seperti ini dinding sel ya, dinding selnya ini, nah ini yang tebal ini ya. Ini ada dinding primer, nanti ada dinding sekunder ya, tergantung dari pertumbuhan sel itu, pertumbuhan selnya seperti apa. Kemudian di tengahnya ada vakula nih ya yang tadi. Nah, karena ada yang abu-abu, yang di tengahnya adalah membrannya. Nah, membran sel ya, membran sel. Nah, karena ini ada dindingnya, maka untuk berhubungan antara sel satu dengan yang lain ada celah ya, ada celah. Nah, tiap-tiap ini ada celahnya, ini yang disebut sebagai plasmodesmata. Disitulah pertukaran zat-zat antar sel berlangsung. Nah, di sela-selanya juga masih ada rongga udara di sini ya. Jadi tidak tertutup sama sekali antar sel itu masih ada rongganya. Ini antar rongga udaranya masih ada seperti ini. Oke, itu dinding sel ya, sehingga bentuknya relatif tetap. Tentu bentuk sel tidak seperti ini semua ya, macam-macam bentuk sel tumbuhan itu ada yang bersangkar, oval dan sebagainya. Seperti ini sama ini dinding sel kalau ini diperbesar akan seperti ini. Ini ada dinding primary wall, ada 3 lapis dinding sekunder ya. Jadi kalau udah ada primer nanti berkembang lagi dinding selnya itu, tumbuh. Makanya tergantung dari umur dari sel tumbuhan tersebut. Nah, ini plasmodesma tadi ya, yang
celah yang berfungsi untuk menghubungkan satu sel dengan sel yang lain. Karena kalau dinding sel ini tidak bisa untuk melewati zat, tertutup sepertinya dinding itu ya. Tidak ada zat yang bisa lewat, air pun tidak bisa. Makanya harus ada celah ini untuk lewat. Nah, kita lihat sekarang rangkuman perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan tadi yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama sentriol, ini hewan ada, tumbuhan tidak ada. Dinding sel, hewan tidak ada, tumbuhan ada. Vakuola, hewan tidak ada ya, kecuali pada protozoa. Sebetulnya protozoa tidak termasuk hewan karena dia beda kingdom toh. Kingdomnya adalah protista, kalau protozoa jadi ya memang tidak termasuk hewan. Tapi ini kita tuliskan di sini. Jadi sel hewan tidak ada ya. Kemudian tumbuhan itu ada dan besar kalau sesuai umurnya ya, sesuai umur selnya. Plastida hewan tidak ada, tumbuhan ada. Kemudian lisosum hewan ada, tumbuhan tidak ada. Itulah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan ya, khususnya dilihat dari bagian-bagiannya. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.